Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 481. Peraturan dari mana? Keluarga Willianto memang lumayan hebat, ditambah adanya dukungan dari keluarga Priyanto. Semua orang di kota New pasti akan menjaga harga diri mereka. Bagaimana bisa Valentino punya keberanian untuk berbicara sombong di depan Frederick bahwa dia ingin mengajari keluarga Willianto peraturan? Tindakan seperti ini bukan hanya sombong, tetapi sudah termasuk tidak tahu diri. Peraturan? Haha! Frederick tiba-tiba tertawa keras, lalu balik menatap Valentino sembari berkata dengan kesal. Di hadapanku, kamu selamanya adalah pecundang. Asal kamu tahu, aku adalah peraturan di tempat ini. Begitu Frederick berbicara, semua orang terkejut, tetapi tidak seorang pun yang berani membantah. Saat ini di lokasi ada keluarga Kusuma, keluarga Cendana, dan keluarga Willianto. Namun, dilihat dari kemampuan keseluruhannya, Frederick yang didukung oleh keluarga Priyanto memiliki kedudukan paling tinggi di lokasi. Jadi, meski ada orang yang tidak senang ketika mendengarnya berkata seperti itu, mereka juga tidak berani menantang. Bahkan Slamet juga tidak berbicara, mana mungkin orang lain berani berbicara. Frederick mencondongkan tubuhnya ke depan, dia menatap Valentino dari atas, lalu berkata sembari tertawa. Apakah kamu sudah ingat? Aku adalah peraturannya. Dasar pecundang, peraturan apaan? Valentino tidak berbicara, tetapi terdengar suara bentakan dari pintu lobi. Frederick tercengang, dia menoleh dengan ekspresi muram dan yang lainnya juga melihat ke arah pintu. Siapa yang berani berbicara seperti ini? Orang tak berotak yang tidak tahu diri, atau orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Frederick. Di bawah perhatian semua orang, seorang pemuda arogan berjalan masuk ke lobi hotel, dengan diikuti oleh 5 pengawal kekar. Kondisinya tampak sangat menakjubkan. Setelah melihat wajah pemuda ini dengan jelas, semua orang tercengang. Frederick yang tadinya sudah siap untuk mencaci maki, sekarang dia malah menahan kembali amarahnya. Tuan muda pertama grup laki, Mario. Grup laki didirikan oleh keluarga laki, sementara keluarga laki berada di urutan kedua di antara 4 keluarga besar di kota New. Mario adalah tuan muda pertama keluarga laki, identitasnya memang lumayan tinggi, ditambah belakangan ini dia mulai mengambil alih grup laki, jadi kekuasaannya di kota New menjadi semakin tinggi. Bahkan anak orang kaya yang berandalan seperti Frederick juga tak berani bertindak lancang di hadapan Mario. Frederick berani bersikap sombong di hadapan Slamet, tetapi di saat menghadapi Mario, dia harus agak merendah. Jawablah! Peraturan apaan? Tanya Mario dengan ekspresi mengernyit sembari berjalan. Aku... Frederick tercengang. Kamu bahkan tidak bisa berbicara. Berani-beraninya kamu bilang peraturanmu sendiri. Mario tertawa sinis, dia berjalan ke samping Frederick, lalu mendorongnya ke samping. Frederick didorong hingga berdiri terhuyung, lalu dia pun memelototi Mario dengan ekspresi marah. Berani-beraninya Mario mendorongku di hadapan banyak orang. Pikir Frederick. Tuan Mario, kamu agak keterlaluan. Frederick setidaknya pernah minum alkohol bersama Mario. Dia tidak menyangka sekarang Mario sama sekali tidak menjaga harga dirinya. Aku keterlaluan. Mario berkata sembari tertawa. Kamu berdiri di depan Tuan Valentino, menghalangi jalanku, apakah aku tidak boleh mendorongmu? Seusai berbicara, Mario membalikkan badannya dan memberi hormat kepada Valentino sembari berkata. Tuan Valentino, hari ini ayahku ada urusan, jadi aku mewakili dia datang bertemu denganmu. Shoot! Semua orang melihat keadaan ini dengan terkejut. Kenapa? Apakah orang ini masih merupakan Mario yang arogan dan dominan? Bagaimana bisa dia bersikap begitu hormat dan sopan terhadap Valentino? Mario bahkan mengatakan bahwa ayahnya juga ingin datang bertemu dengan Valentino. Selain orang yang sudah bertemu dengan Valentino di rumah keluarga Cendana, yang lainnya tampak tercengang. Frederick membelalakan matanya, Chloe tercengang, bahkan Angel juga sangat terkejut. Dari kejadian Rudy wisata, Angel menebak bahwa Valentino punya hubungan yang dekat dengan grup laki atau termasuk teman baik. Namun, Angel tidak menyangka ternyata hubungan Valentino dan grup laki seperti ini. Dilihat dari sikap hormat Mario, sama sekali bukan sikap terhadap teman, melainkan terhadap atasan atau orang yang lebih tua. Tatapan kebanyakan orang terhadap Valentino sontak berubah. Awalnya Slamet dari keluarga Cendana begitu melindunginya.
sekarang ditambah lagi dengan Mario dari grup laki yang begitu hormat padanya. Meskipun mereka tidak paham apa yang telah dilakukan oleh Valentino, berdasarkan sikap hormat dari Mario, mereka telah mengerti bahwa Valentino saat ini sudah berbeda dengan dulu. Siapa lagi yang masih berani memanggilnya pencundang? Takutnya Mario dan Selamat akan duluan memberikan orang itu pelajaran. Tuan Mario, apa yang terjadi? Dia... Frederick berdiri perlahan, sembari menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Dia... Ayahku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengannya. Tapi kamu malah berani berteriak di hadapan Tuan Valentino. Aku sangat heran. Siapa yang memberimu keberanian ini? Ujar Mario sembari tertawa. Selamat tidak sanggup menenangkan lokasi, tetapi Mario bisa. Kalau Valentino ingin merendah, mereka bisa melakukan segalanya. Kalau Valentino ingin menonjolkan diri, mereka akan berusaha melindungi. Seperti inilah yang dinamakan pengabdian sesungguhnya dan baru bisa mendapatkan kepercayaan Valentino. Dia punya perselisihan denganku. Frederick berbicara secara terpaksa, tetapi Chloe tidak berani berbicara. Hei. Mario tertawa sembari mendekati Frederick, lalu menendangnya dengan kuat. Siapapun tidak menyangka bahwa Mario akan bertindak secara langsung tanpa ada keraguan sama sekali. Boom! Frederick ditendang hingga terduduk di lantai. Mario berdiri dengan arogan, dia membentak Frederick sambil menunjuk ke arahnya. Hanya karena tadi kamu memarahi Tuan Valentino pecundang, aku sudah seharusnya memberimu pelajaran. Tapi sekarang kamu masih bilang kalau kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino dengan muka tembok. Katakan padaku, apa hak kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino? Semua orang di sekitar tercengang dan mundur 2 langkah secara spontan. Apa hak kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino? Bukankah dari kata ini bisa artikan kalau Mario bilang Frederick yang merupakan putra tunggal keluarga Willianto, sama sekali tidak berhak untuk menjadi lawan Valentino. Sementara itu, Valentino sedang duduk di kursi malas dengan santai sembari menggoyangkan gelas wine di tangannya. Dia seperti raja yang menyerahkan semua urusan kepada bawahannya. Frederick berdiri dengan wajah kesal. Dia berteriak sambil menatap Mario dengan marah. Mario! Kamu jangan keterlaluan! Keluarga Willianto memang kalah dari keluarga laki. Tapi asal kamu tahu, di balik keluarga Willianto masih ada keluarga Brianto. Oh, benarkah? Mario berkata dengan sinis. Kalau tuan muda keluarga Brianto ada di sini, mungkin aku akan menjaga harga dirinya. Tapi kamu itu apaan? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Kalau masih berani omong kosong, aku akan memberimu pelajaran lagi. Mario melangkah maju, Frederick langsung mundur secara spontan. Frederick menggertakkan giginya. Api amarahnya sudah membara, tetapi dia tidak berani melawan Mario. Ingat, kamu selamanya tidak bisa menyinggung Tuan Valentino. Di hadapan Tuan Valentino, kamu harus merendah dan bersikap hormat. Mario menatap Frederick dengan tatapan dingin. Begitu mendengar perkataan ini, tidak ada seorang pun yang berani menyambung pembicaraan. Orang di sekitar merasa sangat kaget. Sebenarnya Valentino punya identitas mengerikan seperti apa sehingga grup laki dan keluarga cendana begitu berpihak padanya. Hehe, sudah sekian lamanya berbisnis di kota Neo, tapi aku masih belum pernah mendengar ada orang hebat bernama Valentino. Apakah wawasanku terlalu sempit? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Semua orang merasa kaget. Sebenarnya hari ini hari apa? Satu persatu orang hebat hadir secara bergantian. Bab 482, Kekuatan Keluarga Brianto. Hari ini hadir banyak orang hebat di kota Neo. Awalnya Selamat dari keluarga Cendana, lalu Frederick dari keluarga Willianto. Kemudian datang lagi tuan muda pertama grup laki, satu persatu kedudukannya semakin tinggi. Namun, saat ini muncul lagi orang yang berani menantang Mario. Berarti orang yang datang saat ini punya identitas yang lebih tinggi dari Mario? Sebenarnya ada apa hari ini sehingga semua orang hebat datang kemari? Perjamuan ini menjadi semakin menarik. Begitu mendengar suara itu, semua orang melihat ke arah pintu secara spontan. Bahkan Mario juga menoleh dengan ekspresi mengernyit. Saat ini, tamu yang berdiri di dekat pintu segera menyingkir dan memberikan jalan. Tampak seorang pemuda tampan yang sedang tersenyum, belakangnya diikuti oleh beberapa orang. Dia berjalan melewati kerumunan dan masuk ke ruang perjamuan. Dia mengenakan jas buatan tangan yang pengerjaannya sangat rapi dan ada logo khusus di mansetnya yang menandakan bahwa jas ini adalah buatan tangan dari desainer terkenal. Dandanannya membuatnya tampak terhormat.
Jam tangan Rolex Greenwich di pergelangan tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Jam tangan itu terbuat dari emas kuning 18 Kelvin yang dipadukan dengan berlian. Di sekeliling pelat jamnya ada batu safir hitam yang sangat berkilau. Orang yang mengerti jam tangan pasti tahu kalau jam tangan Rolex Greenwich ini bisa dijual seharga 2 miliaran di konter, bahkan harga diskon pun mencapai 1 miliaran. Pada saat ini, pemuda tersebut berjalan menuju kerumunan dengan wajah tersenyum, setiap gerakannya memancarkan aura berwibawa. Baik dari segi karisma atau kewibawaannya, semuanya membuat orang salut. Tuan Muda Louis. Frederick tercengang selama 3 detik, kemudian berseru dengan semangat dan berjalan mendekati Louis. Saat ini semua orang baru sadar, kemudian sibuk menyapa pemuda tersebut dengan hormat. Tuan Muda Louis. Tak kusangka Tuan Muda Louis datang juga. Hai Tuan Muda Louis. Aku adalah Wiranto dari grup Linton, bisnis kami mengandalkan keluarga Brianto. Tuan Muda Louis. Seketika sekitar 90% orang di lokasi sedang menyapa pemuda tersebut. Keluarga besar pertama di antara 4 keluarga besar di kota Neo, Tuan Muda pertama keluarga Brianto, Louis Brianto. Orang dengan status mengerikan seperti ini, biasanya jarang ditemui dan ada banyak orang yang ingin menyanjungnya. Hari ini akhirnya bertemu, tentunya orang-orang ini mengambil kesempatan untuk menyanjung Louis. Gawat! Valentino, keluarga Brianto datang juga. Sepertinya kita akan diusir. Angel memegang lengan Valentino secara spontan dan ekspresinya tampak gelisah. Kekuatan keluarga Brianto tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, keluarga Brianto dan keluarga Willianto ada hubungan pernikahan. Tentu saja semua orang tahu bahwa Louis akan membantu siapa. Bahkan Mario yang tadinya sangat arogan, saat ini juga terdiam. Hal ini cukup menunjukkan seberapa mengerikannya status Louis. Di setiap tempat di kota Neo, selama aku tidak ingin pergi, tidak ada orang yang bisa mengusirku. Ujar Valentino dengan tenang dan percaya diri. Angel tidak tahu dari mana Valentino mendapatkan keberanian seperti ini, tetapi dia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara, jadi dia terpaksa diam. Begitu Louis tiba di lokasi, suasana seluruh lobi hotel sontak berubah. Frederick kembali menunjukkan ekspresi sombong. Kerendahan hatinya di hadapan Mario sebelumnya sontak menghilang. Sedangkan Chloe dan Sena juga menjadi percaya diri kembali, mereka memandang orang-orang di samping Valentino dengan tatapan sinis. Beberapa tamu perjamuan lainnya, ada yang bersenang di atas penderitaan orang lain, ada juga yang merasa ketakutan. Namun, mereka semua tidak berani berbicara, melainkan hanya diam melihat bagaimana Louis menyelesaikan masalah ini. Sampai saat ini, Mario masih berdiri di samping Valentino tanpa ada sedikit pun keraguan. Sementara Slamet terdiam sejenak, tapi dia juga tidak mengubah niat awalnya. Dia tetap berdiri di sebelah kanan Valentino. Saat ini Valentino duduk dengan tenang, Angel menemaninya di samping, Mario dan Slamet juga berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Mereka bersama-sama menghadapi Louis. Namun, semua orang tahu, meskipun keluarga Kusuma, keluarga Cendana dan keluarga Laki bergabung, mereka juga tidak bisa mengalahkan keluarga Brianto. Karena keluarga Brianto tidak hanya merupakan keluarga besar pertama di kota Neo, tetapi mereka juga memiliki kedudukan yang tidak tergantikan di kamar dagang kota Neo. Tadi aku dengar ada orang yang menyebut Tuan Valentino. Siapa itu Tuan Valentino? Maaf, aku kurang berwawasan, tidak mengenal orang hebat seperti ini. Ujar Louis dengan santai sembari tersenyum. Dia tampak sangat elegan dan berwibawa, memberikan kesan sangat sopan. Membuat orang merasa inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh keturunan keluarga kaya. Namun, Mario malah mendengus. Hanya orang yang sudah bergaul dengan Louis baru akan mengetahui seperti apa sifatnya. Louis adalah sosok ular bermuka dua yang sangat serakah. Tuan Muda Louis, dia adalah Tuan Valentino. Dulu kamu tidak mengenalnya, tapi mulai sekarang kamu bisa mengenalnya. Ujar Mario. Apa-apaan kamu? Beraninya berbicara seperti ini terhadap Tuan Muda Louis. Frederick memarahi Mario sembari menunjuk ke arahnya. Mario membereng kepada Frederick, lalu berkata sambil tertawa. Masih ingin dihajar? Sialan! Frederick hendak main tangan. Frederick! Seru Louis dengan ekspresi mengernyit. Iya, Tuan Muda Louis. Frederick langsung berhenti melangkah dan kembali ke tempatnya. Keluarga Willianto dan keluarga Brianto ada hubungan keluarga. Dilihat dari senioritasnya, Frederick harus memanggil Louis dengan panggilan kakak. Tingkatan mereka seharusnya sama. Namun, Frederick tidak berani menyetarakan tingkatannya dengan Louis. Ternyata ini Tuan Valentino. Maaf, wawasanku sempit.
aku tidak pernah bertemu dengannya. Tapi, aku pernah bertemu dengan gadis tercantik di kota Neo, Nona Angel. Louis hanya melirik Valentino sebentar, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah Angel dengan tatapan penuh antusias. Valentino mengernyit, dia tidak suka pria lain melihat Angel dengan tatapan seperti itu. Tentu saja Mario paham kalau Angel adalah orang yang sangat penting bagi Valentino. Jadi, Mario maju menghadang Louis, lalu berkata dengan ekspresi mengernyit. Tuan muda Louis, kita bukan pertama kali bertemu, mungkin tidak termasuk saling memahami, tapi kita saling tahu sifat masing-masing, jadi tolong jangan berbicara dengan nada dibuat-buat seperti ini lagi. Louis akhirnya memalingkan pandangannya, dia menatap Mario sambil berkata dengan tatapan sinis. Apa maksudnya berbicara dengan nada dibuat-buat? Aku tinggal di kota Neo selama bertahun-tahun, tapi aku memang belum pernah mendengar ada orang hebat yang dipanggil Tuan Valentino. Tapi aku pernah mendengar bahwa keluarga Kusuma ada seorang menantu yang tinggal di rumah mertua yang hidup berandalan selama 3 tahun dan tidak tahu untuk berusaha meskipun ditertawai. Sepertinya namanya Valentino, ya. Tidak tahu apa hubungan Valentino yang kumaksud ini dengan Tuan Valentino yang kamu sebutkan itu. Ujar Louis dengan nada sinis seolah-olah dia memang tidak tahu. Mario mengernyit. Louis sengaja membongkar keburukan Valentino di depan banyak orang, niatnya sangat jahat. Sesuai dugaan, begitu Louis selesai berbicara, orang-orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Di antaranya, Chloe dan Frederick tertawa paling keras. Wajah mereka penuh dengan ekspresi mengejek. Slamet tampak ingin berbicara, tetapi dia terpaksa memendam amarahnya. Louis dan Mario sedang berbicara, Slamet tahu dirinya tidak berhak menyambung pembicaraan mereka. Sudah sangat tidak mudah bagi Slamet untuk bisa tetap berdiri di samping Valentino pada saat seperti ini. Bab 483, Perbedaan Status. Tuan muda Louis, kamu belum tahu, kan? Tuan Valentino ini biasanya suka menyewa mobil dan villa untuk berlagak kaya. Mungkin Tuan Mario dan Tuan Slamet juga ditipu olehnya dengan menggunakan identitas palsu. Hahaha. Ujar Chloe yang memakai gaun merah sambil tertawa centil. Benarkah? Louis berpura-pura kaget. Dasar tidak punya wawasan. Kalau Tuan Valentino ingin mobil dan rumah, keluarga laki bisa memberikannya. Bahkan kalau Tuan Valentino bilang dia ingin villa di pusat perumahan di Jing Oriental, sekarang juga aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan sertifikatnya kemari. Mario memelototi Chloe dengan ekspresi tidak senang dan tegas. Chloe tercengang mendengarnya dan tidak berani berbicara lagi. Sekarang mereka memang mendapat dukungan dari Louis, tetapi Chloe bukan wanita di samping Louis. Jadi kedudukannya tetap di bawah Mario. Melihat Chloe tidak berbicara lagi, Mario menatap Louis dengan menyipitkan matanya. Louis, karena kita pernah bermain wanita bersama, aku sarankan kamu sebaiknya bersikap agak sopan terhadap Tuan Valentino. Kalau tidak, hehe. Mario tertawa dengan sinis. Black Tiger Security, Grup Kingston, Grup Ika, semua itu punya kedudukan yang tinggi. Tetapi begitu menyinggung Valentino, seperti apa konsekuensinya? Semuanya bisa ditaklukkan oleh Valentino. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Mario tahu dengan jelas. Kalau tidak, apa? Tanya Louis dengan nada datar. Mario berkata dengan penuh makna. Kalau tidak, kamu juga tidak sanggup menahannya. Kamu mengancamku. Louis menatap Mario dengan tegas. Aku sedang menasihatimu. Ujar Mario dengan sinis. Suasana kembali menjadi hening. Mario dan Louis saling bertatapan, Valentino di belakang sedang menggoyangkan gelas wine, sementara orang di sekitar tidak berani berbicara. Beberapa saat kemudian, Frederick tiba-tiba mendekat, lalu membentak. Tuan muda Louis, untuk apa omong kosong dengan mereka? Tidak sejalan, tidak bisa menjadi teman. Kalau Mario tidak tahu diri, kita usir saja dia sekalian. Kali ini, Louis tidak menghentikan Frederick, jadi Frederick semakin menjadi-jadi. Frederick mendekat, dia menunjuk Mario dengan satu tangannya dan satu tangannya lagi menunjuk ke arah Valentino. Tatapannya tampak arogan. Mario, Tuan muda Louis tidak ingin bermusuhan denganmu karena dulunya kalian berteman, tapi kamu malah menganggap dirimu hebat. Hari ini kamu punya 2 pilihan, berdiri diam di samping atau keluar bersama Valentino dari perjamuan ini. Pada saat ini, nada bicara Frederick terhadap Valentino dan Mario terkesan sangat dominan. Bagaimana kalau aku tidak ingin pergi? Mario memutar kepalanya dengan perlahan. Kamu tidak ingin pergi? Perjamuan ini diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo. Keluarga Brianto adalah salah satu anggota di dalam Kamar Dagang Kota Neo. Jadi Tuan Muda Louis termasuk setengah tuan rumah dari perjamuan ini. Tuan Muda Louis menyuruh kalian pergi.
maka kalian harus pergi. Ujar Frederick sembari tertawa sinis. Semua orang tercengang, kemudian ikut mengangguk. Perkataan Frederick memang benar. Louis bukan hanya merupakan tuan muda pertama keluarga Brianto, tetapi dia juga merupakan anggota penting Kamar Dagang Kota Neo. Perjamuan ini diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo, jadi Louis tentunya berhak untuk memutuskan tamu mana yang bisa berada di perjamuan ini. Jadi, perkataan Frederick terdengar sangat masuk akal. Mario mengernyit, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tuan Mario, perkataan Frederick lumayan masuk akal. Kamu jangan merusak persahabatan kita demi seseorang yang tidak penting. Ujar Louis sembari menatap Mario dengan penuh makna. Namun, begitu mendengar kata tidak penting, Mario langsung mendongak dan bertatapan dengan Louis. Valentino adalah orang yang bahkan tidak bisa disanjung oleh keluarga laki, mana boleh disebut tidak penting. Seluruh grup laki mengabdi pada Tuan Valentino, kami tidak akan mengkhianatinya. Biarpun harus menyinggung keluarga Brianto, keluarga laki juga tidak akan ragu. Perkataan Mario mengejutkan semua orang. Louis juga tampak heran, dia kembali mengamati Valentino dengan teliti. Bagaimana bisa Valentino membuat Mario berbicara dengan begitu setia di hadapan semua orang? Angel juga merasa kaget secara bertubi-tubi. Keluarga Cendana juga ikut. Slamet juga mengangguk. Tuan muda Louis, jangan omong kosong lagi dengan mereka. Tadi Mario memukulku demi Valentino. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Ujar Frederick dengan kesal. Louis menatap Mario dengan penuh makna, tetapi Mario bertatapan dengannya tanpa ragu dan tegas, menunjukkan tekadnya untuk mengikuti Valentino. Mario, pikirkan baik-baik. Kamu ingin menentang keluarga Brianto demi Valentino? Ujar Louis dengan nada mengancam. Tidak menghormati Tuan Valentino sama halnya dengan tidak menghormati keluarga laki. Musuh Tuan Valentino adalah musuh keluarga laki. Ujar Mario dengan tenang dan tegas. Kalau begitu, kalian pergilah dari sini. Tempat ini hanya menyambut orang yang sejalan, tidak menyambut musuh. Ujar Louis dengan perlahan setelah merenung sejenak. Sikap Louis sekarang adalah, teman yang datang akan dilayani dengan wine bagus, sedangkan musuh akan diusir keluar. Sialan! Kamu pikir aku ingin berada di sini? Mario tak banyak berbicara lagi. Dia langsung balik melihat ke arah Valentino. Diusir keluar memang sangat memalukan, tetapi sekarang Mario juga tidak ada pilihan lain. Dari segi kedudukan dan kekuatan, dia memang kalah dari Louis, jadi dia pun terpaksa menerima nasib diusir. Sementara Slamet tidak bisa ikut berbicara, jadi dari tadi dia hanya mengamati kondisi. Tuan Valentino, kita tidak perlu memaksakan diri berada di sini. Sekarang aku akan pergi menyewa seluruh hotel Wilton di sebelah. Kita duduk minum wine di atap hotel, pasti lebih nyaman dari sini. Ujar Mario terhadap Valentino. Ya, Tuan Valentino, kita pergi saja. Slamet tampak canggung. Tamu di sekitar, termasuk Louis, mereka semua menatap Valentino dan orang di sampingnya dengan tatapan sinis. Memangnya kenapa kalau Valentino hebat? Memangnya kenapa kalau dia didukung oleh keluarga Cendana dan keluarga laki? Menghadapi Louis, bukankah Valentino tetap harus diusir? Seperti inilah yang dinamakan perbedaan kemampuan. Sebagian besar orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Valentino yang tampak tenang dan dari awal tidak berbicara sama sekali. Hei, masih berlagak. Chloe tertawa sinis. Di bawah perhatian semua orang, Valentino akhirnya berhenti menggoyangkan gelas wine. Dia mendekatkan gelas ke hidungnya, lalu perlahan mencium aroma wine. Kemudian dia menyodorkan gelas wine ini ke tangan Angel dengan santai. Gelas telah diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 99 kali. Wine telah sepenuhnya berinteraksi dengan udara, telah mencapai kondisi wine terbaik. Ketika menggoyangkan gelas, oksigen dapat dengan cepat masuk ke dalam wine, sehingga bau khas serta rasa sepat pada wine bisa menguap. Wine seperti ini rasanya lebih nikmat. Jumlah goyangan sebanyak 99 kali ini khusus dipersiapkan untukmu. Cicipilah, rasanya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara minum dulu yang ini, nanti aku akan membawamu pergi ke Brand Mansion untuk mencicipi wine Bordeaux yang sesungguhnya. Valentino menyodorkan gelas wine ke hadapan Angel sembari tersenyum. Semua orang tercengang, awalnya mereka mengira bahwa Valentino ketakutan hingga tidak berani berbicara. Tetapi begitu mendengar perkataannya ini, ternyata selama tidak berbicara, dia sedang menghitung jumlah goyangan gelas wine. Namun, orang yang memahami wine tahu bahwa perkataan Valentino ini sangat profesional. Angel tercengang. Dia pun secara spontan menerima gelas yang masih agak hangat karena dipegang lumayan lama oleh Valentino. Bab 484, latar belakang yang mengejutkan.
Angel pun ragu-ragu sejenak saat melihat tatapan Valentino, tapi dia tetap menyesapnya. Ketika aroma anggur menyentuh lidah dan menyebar di mulutnya, mata Angel pun langsung melebar. Wah, rasanya benar-benar berubah drastis. Angel memandang anggur di gelas dengan tidak percaya. Kalau bukan hanya satu macam anggur yang ada di sini, Angel pun meragukan apakah Valentino diam-diam menggantikannya dengan anggur lain. Di sisi lain, Valentino bangkit perlahan, tatapannya menuju ke arah Louis. Apa kamu yakin ingin mengusirku? Raut wajah dan nada bicara Valentino sangat tenang. Hei, Louis tersenyum tipis dan menoleh kepalanya. Aku tidak akan berbicara dengan orang yang tidak sederajat denganku. Meski tersenyum, perkataan ini sudah merupakan penghinaan yang besar. Hahaha. Frederick dan lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Valentino, biar ku beritahu kamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Muda Louis. Kami sudah memberi kalian muka dengan menyuruh kalian pergi. Kalau dikatakan dengan terus terang, kenapa kalian belum keluar? Frederick menjawab dengan menggertakkan giginya. Raut wajahnya terlihat sedikit mengerikan dan kesombongan yang tak ada habisnya. Valentino mengusap hidungnya pelan, sudut mulutnya pun sedikit melengkung dan berkata, "Jangankan kota Neo ini, bahkan di seluruh dunia, hanya aku sendiri yang bisa memutuskan kemana aku pergi. Apa gunanya mendengarkan perkataan orang lain? Beraninya kamu, Valentino! Hari ini walau kamu tidak mau pergi, kamu juga harus pergi!" Teriak Frederick sambil mengulurkan tangannya menunjuk Valentino. Suasana di tempat membuat semua orang ketakutan. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Anak muda sudah memiliki amarah yang begitu besar. Kalau tidak, kamu suruh aku untuk keluar juga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lagi dari luar pintu. Orang yang berada di dalam pun sudah terbiasa. Siapa yang datang lagi? Semua orang membalikan badan dan memandang ke arah luar pintu. Hanya terlihat iringan mobil mewah diparkir di luar pintu. Tadinya mereka terlalu fokus, sehingga tidak memperhatikan itu. Sementara saat ini, mobil mewah terbuka lebar. Ada lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam berdiri di sekitarnya. Seorang orang tua yang berwajah tenang berjalan menuju aula. Walau disebut orang tua, namun sebenarnya orang ini terlihat seperti berusia 50-an. Orang inilah yang mengeluarkan suara lantang tadi. Setelah melihat jelas wajah orang ini, tidak peduli Mario ataupun Louis, semuanya tercengang. Esti? Direktur Maple Rain Real Estate, Hendrik Harrahap. Astaga! Kenapa dia bisa datang ke sini? Apakah dia juga bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo? Tidaklah sederhana. Kalau ada toko besar yang bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo, maka Kamar Dagang ini akan menjadi sangat kuat. Kalian harus tahu, ada desas-desus bahwa penyokong Maple Rain Real Estate adalah keluarga besar di kota Kamar. Setelah ucapan ini dikatakan, semua orang pun menyusut kepala dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Maple Rain Real Estate yang saat ini tidak hanya perusahaan terkemuka yang diakui seluruh kota Neo. Hal yang paling menakutkan adalah latar belakang yang mengejutkan dari kota Kamar. Direktur Hendrik. Selamat datang, Direktur Hendrik. Direktur Hendrik. Sebelumnya ketika Louis muncul, sebanyak 90% orang yang ada di tempat menyapa Louis. Tapi kedatangan Hendrik kali ini membuat semua orang menyapa Hendrik dengan sopan dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Hendrik mungkin tidak mengenal mereka, tapi mereka tidak akan berani untuk tidak mengenal Hendrik. Inilah kekuatan Maple Rain Real Estate. Inilah kengerian dari keluarga Wijaya Kota Kamar. Pak Hendrik. Direktur Hendrik. Bahkan saat ini Louis dan Mario pun memandang Hendrik dengan sopan, gerak-gerik mereka juga penuh dengan kesopanan. Saat menghadapi tokoh besar yang lebih tua dan memiliki identitas yang sangat mengerikan seperti Hendrik, semua orang tidak berani menyinggungnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya dengan satu Maple Rain Real Estate sudah bisa menandingi setengah dari Kamar Dagang Kota Neo ini. Selain itu, Kamar Dagang Kota Neo tidak mungkin menghabiskan sumber daya manusia dan keuangan untuk melawan Maple Rain Real Estate. Jadi, kedudukan Maple Rain Real Estate di Kota Neo tidak bisa tergoyahkan, bahkan orang-orang yang disebut pengusaha ternama di Kota Neo ini pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Raut wajah Hendrik tenang, dia hanya menerima sapaan mereka dengan acuh tak acuh tanpa membalas siapapun. Akan tetapi, tidak ada orang yang berani marah karena Hendrik berhak untuk melakukan ini. Di bawah tatapan semua orang, Hendrik melangkah ke hadapan Valentino dengan diikuti 20 pengawal di belakangnya. Tuan Valentino, apakah kamu boleh memberiku segelas anggur?
Hendrik langsung memberi salam saat dia menghadapi Valentino. "Esti?" Semua orang terkejut. Setelah Hendrik melakukan tindakan ini, seluruh aula pesta seketika menjadi hening. Suara jatuh jarum pun dapat terdengar. Bagaikan suasana makam pada tengah malam, kesunyiannya sangat terasa. Semua orang pun melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Angel juga terkejut, gelas anggur di tangannya pun bergetar. Louis termangu, kulit kepala dan otot mukanya pun tidak tahan untuk gemetar. Ini. Mario juga terkejut. Dia menatap Valentino, kemudian memandang ke Hendrik yang bersikap sopan dengan ekspresi bingung. Maple Rain Real Estate adalah perusahaan terkemuka di kota Neo, tidak ada yang berani meragukan kedudukannya. Meskipun Hendrik hanya direktur Maple Rain Real Estate, siapa yang tidak tahu kalau pemilik asli Maple Rain Real Estate belum pernah muncul. Segala masalah perusahaan diurus oleh Hendrik. Sehingga kedudukan Hendrik sangatlah tinggi di kota Neo. Namun saat ini, Hendrik bahkan tidak memedulikan Louis, malah menyapa dengan Valentino. Apa yang terjadi ini? Pada waktu yang bersamaan, sebuah pemikiran pun muncul di hati semua orang. Apa kemampuan yang dimiliki Valentino sampai Hendrik bersikap begitu padanya? Sementara Angel sudah tahu dari awal bahwa Valentino dan Hendrik itu sudah saling kenal. Akan tetapi, dulu Hendrik tidak bersikap begitu sopan terhadap Valentino. "Tuan Valentino, apakah bisa memberiku segelas anggur?" Tanya Hendrik lagi dengan sopan. Valentino tersenyum tipis dan berkata, "Mau anggur? Kamu harus tanyakan dengan Tuan di sini. Di mataku, Tuan yang disebutkan itu juga tidak bisa dibandingkan dengan satu bulu kuduk Tuan Valentino." Jawab Hendrik dengan tersenyum. Ucapan ini mengejutkan semua orang lagi. Hal ini hampir seperti menunjuk hidung Louis dan berkata, "Kamu Louis tidak sebaik bulu kuduk Valentino." Semua orang terkejut, sementara raut wajah Louis berubah masam, tapi dia tidak punya keberanian untuk menantang Hendrik. Kalau Hendrik tidak datang, tentu saja dengan identitas Louis pantas menjadi orang pertama di sini. Namun saat ini, tidak peduli seberapa sombongnya dia juga harus menempati peringkat kedua. Bahkan Louis mungkin tidak bisa menjadi yang kedua setelah melihat sikap Hendrik terhadap Valentino. Louis hanya bisa berada di peringkat 3, berada di belakang Valentino dan Hendrik. Hendrik mengambil segelas anggur yang diserahkan oleh Valentino, lalu berbalik untuk melihat sekeliling dan bertanya, "Aku baru saja dengar kalau ada yang ingin mengusir temanku dari pesta ini?" Frederick tercengang, dia langsung menyusut kepalanya dan tidak berani menjawabnya. Raut wajah Louis juga sangat masam. Kalau Hendrik ingin mencari masalah dengan Frederick, mungkin Louis juga tidak bisa menghentikannya. Alasannya sangat mudah, karena penyokong Maple Rain Real Estate adalah keluarga Wijaya Kota Kamer. Sebab keluarga itu adalah suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka bisa melenyapkan keberadaan keluarga Brianto dengan sangat mudah. Bab 485, pelan-pelan tapi pasti. Suasana menjadi lebih sunyi saat Hendrik menanyakan hal ini. Bahkan banyak orang tidak berani menarik napas kuat-kuat dan tidak ada yang berani menatap Hendrik. Mereka semua menundukkan kepala dalam diam. Sedangkan Frederick, dia terlihat seperti tikus yang sedang menundukkan kepalanya dengan ketakutan dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Chloe dengan kepribadian arogan sekalipun, saat ini jantungnya berdebar kencang dan tidak berani berbicara. "Kenapa? Tidak ada yang mau mengakuinya? Apa mungkin aku yang sudah salah dengar?" Ekspresi Hendrik datar. Direktur Hendrik, Anda pasti salah dengar. Tuan Valentino ini adalah teman Anda, jadi siapa yang berani mengusirnya? Kalau ada yang berani melakukan ini, maka aku, Louis, akan menjadi orang pertama yang menolaknya." Louis tertawa datar dan langsung melangkah maju untuk menjelaskan. "Itu betul. Tuan muda Louis menjadi yang pertama menolaknya dan aku menjadi yang kedua menolaknya." Frederick juga mengangguk tanpa malu-malu. "Haha!" Slamet dan Mario mencibir, merasa malas untuk membongkarnya. Meskipun para tamu di sekitar resepsi ingin tertawa, mereka pun juga memahami maksud dari tindakannya Louis dan Frederick. Dikarenakan, bagi mereka dalam menghadapi orang yang ingin dilindungi Hendrik, mereka hanya bisa bertindak sedemikian rupa. "Bukankah begitu Tuan Valentino? Kamu ini temannya Hendrik, jadi aku pasti akan turun tangan untuk membantumu." Hendrik menoleh dan bertanya pada Valentino. Sebelum Valentino berbicara, Louis buru-buru berkata sambil tersenyum. "Karena seperti itu, mungkin di antara kami dan Tuan Valentino ada sedikit kesalahpahaman kecil saja, tapi sekarang kesalahpahaman itu sudah diselesaikan. Aku tidak bertanya padamu." Hendrik melirik Louis. "Wush,
20 pengawal berpakaian hitam yang dibawa oleh Hendrik langsung maju 2 langkah dan menatap Louis dengan ekspresi datar. Louis merasa tertegun dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Aura kuat dari 20 pengawal ini saja tidak bisa dia terima. Bahkan pengawal yang dibawa Louis pun tidak berani menunjukkan aura seperti orang hebat mereka di hadapan 20 pria berpakaian hitam ini. Tekanan aura yang kuat menentukan dengan sangat jelas siapa yang hebat dan siapa yang lemah. Wajah Louis terlihat muram, lalu dia menutup mulutnya rapat-rapat. Saat ini, semua pandangan orang berpusat pada Valentino. Masalah ini bisa menjadi besar atau tidak, itu semua bergantung dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Valentino. Hehe, barusan itu Tuan Muda Louis hanya sedang bercanda dan sekarang itu pun sudah berlalu. Valentino menatap Louis dalam-dalam dengan penuh makna dan berkata dengan datar. Frederick menghela napas tanpa sadar, kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya. Valentino melirik Louis dan Frederick dengan pandangan main-main, berpikir, apakah kalian pikir masalah ini akan selesai begini saja? Tidak, ini semua hanya permulaan saja. Ada pepatah pelan-pelan tapi pasti, jadi Valentino pun tidak buru-buru saat ini. Malam ini, dia berencana ingin menggemparkan kota Neo lagi. Ternyata benar, Tuan Valentino memang seorang yang berlapang dada. Louis salut. Muncul tatapan muram di mata Louis, tapi dia masih tersenyum sopan. Kalau memang seperti itu, maka aku pun tidak akan banyak bicara lagi. Hendrik melambaikan tangannya sedikit dan ke-20 pengawal itu segera minggir. Pada saat ini, semua orang pun baru bisa menarik napas panjang dan rasa tertekan mereka pun menghilang. 20 pengawal itu benar-benar mengejutkan banyak orang saat melangkah maju secara serempak. Napas yang dikeluarkan oleh orang-orang ini seperti aura yang ingin membunuh orang, sampai membuat orang gemetar ketakutan. Direktur Hendrik, silakan Anda mengobrol dengan Tuan Valentino dulu. Aku akan pergi menemui temanku di sana. Ucap Louis dengan sopan kepada Hendrik dan sambil tersenyum. Silakan, Tuan Muda Louis. Hendrik mengangguk ringan. Louis, Frederick dan yang lainnya pun pergi dan duduk jauh di sisi lain aula utama. Para tamu resepsi pun segera berpamitan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Segera, suasana di sisi Valentino menjadi sunyi dan hanya tersisa 5 dari mereka. Namun, orang-orang itu menghindarinya jauh-jauh, kali ini bukan karena jijik, tapi karena mereka tidak berani menyinggung Valentino dan yang lainnya. Keluarga Kusuma, keluarga Cendana, ditambah dengan keluarga laki sekalipun masih belum bisa mengalahkan keluarga Brianto. Selain itu, dengan satu Maple Rain Real Estate, meski keempat kekuatan utama ini bergabung, jangankan Louis, bahkan jika ayahnya sendiri yang hadir, pastinya akan bertindak seperti seekor anjing yang patuh. Silakan Tuan Valentino. Hendrik berkata sambil tersenyum dan bersikap hangat. Silakan Direktur Hendrik. Melihat penampilan Hendrik, Valentino merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis, juga tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Valentino pun duduk lebih dulu dan Hendrik mengikuti. Kalian semua duduklah, jangan terlalu sungkan. Valentino melirik Slamet dan Mario. Setelah kejadian tadi, Valentino memiliki kesan baik terhadap mereka berdua. Mampu melawan keluarga Brianto demi Valentino sudah cukup untuk membuktikan kesetiaan mereka. Bagi mereka yang setia padanya, Valentino tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Hendrik mengetahui hal ini dengan sangat baik, lalu menatap Slamet dan Mario dengan menyipitkan mata. Mulai dari sekarang sudah mengerti kalau keluarga laki dan keluarga Cendana dikhawatirkan akan bangkit kembali di kota Neo. Tuan Valentino, kami cukup berdiri saja, tidak apa-apa berdiri. Jawab Mario dengan cepat. Dia merasa sedikit akrab dengan Valentino. Terkadang ketika dia melihat Valentino dalam suasana hati yang baik, dia bisa memanggilnya dengan sebutan Kak Valentino. Namun, di hadapan Hendrik yang merupakan seorang bos besar dengan identitas yang mengerikan, dia benar-benar tidak berani melakukan kesalahan. Ya, kami berdiri saja. Berdiri di sini saja. Slamet pun menganggukkan kepalanya. Melihat sikap mereka berdua, Angel pun merasa tidak tenang. Dalam hal status keluarga laki dan keluarga Cendana berada jauh di atasnya keluarga Kusuma. Sekarang mereka saja tidak berani duduk, tapi dirinya sendiri malah berani duduk. Bukankah itu tidak pantas? Jangan sungkan, teman Tuan Valentino adalah temanku juga. Silakan duduk. Ajakan duduk dari seorang Hendrik sungguh mengejutkan mereka berdua. Mereka pun tidak berani menolak, jadi buru-buru duduk dengan mantap. Namun, masih tidak berani menampilkan ekspresi yang lancang dan duduk mantap seperti anak baik. Valentino duduk di kursi empuk. Hendrik dan Angel pun menemaninya dari sisi kiri dan kanan, sedangkan Slamet dan Mario juga tersenyum di sampingnya.
Tiba-tiba Mario menemukan satu hal, yaitu kerjasama antara grup Lucky dan Maple Rain Real Estate baru-baru ini. Banyak pengusaha di kota Neo sangat bingung tentang bagaimana grup Lucky bisa berhubungan dengan Maple Rain Real Estate melalui internet. Bahkan grup Lucky sendiri pun sangat bingung. Sedangkan Mario yang melihat adegan ini, sudah mengerti sedikit, ini pasti Valentino yang membantu keluarga mereka untuk berbicara di depan Hendrik. Ternyata benar, memilih untuk mengikuti Valentino adalah pilihan yang sangat bijaksana. Tuan Valentino, terima kasih sudah membantu grup Lucky agar bisa berhubungan dengan Maple Rain Real Estate. Ucap Mario secara terus terang dan segera berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada Valentino. Jangan sungkan. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, aku tidak akan membiarkan mereka yang mengikutiku dengan setia, dianiaya ataupun dirugikan. Siap, Tuan Valentino. Mario tidak banyak bicara lagi dan mengingat semua ini dalam hatinya. Slamet juga terkejut dan dia juga membulatkan tekadnya untuk terus mengikuti Valentino. Kalau begitu, kerjasama antara keluarga Kusuma dan Maple Rain Real Estate. Angel juga sedikit tercengang. Tentu saja itu juga berkat Tuan Valentino. Sejujurnya, aku sudah berteman dengan Tuan Valentino selama lebih dari 10 tahun. Hendrik menjelaskan sambil tersenyum. Mata Angel langsung melebar. Oh, ternyata begitu. Bab 486, Grup Nagasan. Jikalau memang telah berteman lebih dari 10 tahun, bukankah itu berarti Valentino mengenal Hendrik sejak dia masih muda? Saat ini, mereka bertiga masih kurang mengerti, tapi mereka juga tidak berani banyak bertanya. Hanya saja merasa bahwa identitas Valentino yang sebelumnya pasti lebih mengejutkan lagi. Para tamu resepsi di aula utama memang jauh dari Valentino dan yang lainnya, tapi saat ini, mereka sesekali menoleh ke belakang. Tentu saja yang menjadi objek perhatian mereka adalah Valentino sendiri. Itu semua karena latar belakang begitu kuat yang ditunjukkan Valentino hari ini, sampai-sampai membuat semua orang merasa terkejut. 4 keluarga besar di kota Neo, didukung oleh keluarga Lucky dan keluarga Cendana, sedangkan Valentino sendiri adalah menantu dari keluarga Kusuma. Total ada 4 keluarga, 3 keluarga ada di pihaknya, ditambah Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Siapa yang tidak terkejut? Pemikiran semua orang sama, yaitu orang yang tidak berguna di 3 tahun yang lalu telah berubah. Mulai dari saat itu, berita tersebut tersebar ke seluruh kota Neo dan tidak ada lagi yang berani mengatakan Valentino adalah orang yang tidak berguna. Kecuali, dia ingin menghadapi serangan dari 3 keluarga besar serta serangan dari Maple Rain Real Estate secara bersamaan. Tuan Muda Louis, aku merasa sedih. Frederick juga diam-diam melirik Valentino dan berkata dengan gigi terkatup. Melihat bagaimana Valentino dan yang lainnya mengobrol sambil tertawa, Frederick merasa semakin tidak bahagia. Louis melirik Valentino, tetapi tidak berbicara dengan tergesa-gesa dan masih memiliki senyum biasa di wajahnya. Akan tetapi, tatapannya yang dalam itu memancarkan rasa dingin dan niat buruk. Selama bertahun-tahun di kota Neo, tidak ada yang pernah membuat Louis malu sampai seperti hari ini. Keluarga Brianto memang tidak sebaik Maple Rain Real Estate, tetapi ini tidak berarti bahwa keluarga Brianto sungguh tidak berani bertarung dengan Maple Rain Real Estate. Juga bukan berarti dia, Louis, takut pada Valentino. Hal memalukan ini saja kamu tidak bisa terima. Bagaimana bisa meraih kesuksesan besar? Louis berkata dengan ringan. Kalau begitu, apakah kita hanya bisa bersabar saja? Frederick bertanya dengan gigi terkatup, merasa sangat enggan. Bersabar? Louis tersenyum dan mengangkat sudut mulutnya, berkata, kamu telah bersama aku begitu lama. Orang lain yang sabar menghadapiku, sejak kapan aku bersabar pada orang lain? Frederick terkejut dan menggerakkan mulutnya. Aku hanya sedang menunggu saat mangsa mengendurkan kewaspadaannya, lalu memberikan serangan yang fatal. Louis mencibir. Tuan Muda Louis, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mengelus-elus dagunya beberapa kali, Frederick bertanya dengan tidak sabar. Louis menyesap gelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh. Mario dan yang lainnya tidak perlu ditakutkan. Aku sendiri yang berasal dari keluarga Brianto dapat membuat mereka takut. Aku memang tidak meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate, tetapi bagaimana juga, waktu pengembangan mereka di kota Neo terlalu singkat, jadi fondasi mereka masih dangkal. Keluarga Brianto mungkin tidak berani bertarung dengan mereka, tetapi kamu harus mengerti bahwa di satu hutan tidak bisa ada 2 raja singa. Maple Rain Real Estate ingin mendominasi sendiri, ada orang yang lebih cemas daripada kita. Mendengar kata-kata Louis, Frederick mengerjapkan matanya, tiba-tiba menjadi tegang dan bertanya dengan gemetar. Maksud Tuan Muda Louis adalah kamar dagang kota Neo, grup Nagasan? Louis tidak menjawab,
dia hanya mengguncang lembut gelas anggur merah, mencondongkan hidungnya sedikit ke depan, dan mencium aroma anggur merah. Frederick yang semakin memikirkannya, semakin terkejut. Di satu hutan tidak bisa ada dua raja singa dan sekarang Maple Rain Real Estate begitu kuat. Lalu siapa yang akan menjadi cemas jika Maple Rain Real Estate sampai menjadi perusahaan terkemuka di kota Neo? Tentu saja penguasa sebelumnya di kota Neo. Kamar dagang kota Neo. Kamar dagang kota Neo telah berkembang di sini dalam jangka waktu yang tidak diketahui sudah berapa lama dan setidaknya ada ratusan anggota yang masuk di kamar dagang kota Neo. Sedangkan di antara ratusan anggota kamar dagang kota Neo, siapa yang tidak memiliki sebuah perusahaan? Tanpa kekuatan yang pasti, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kamar dagang kota Neo. Sebuah perusahaan bukanlah apa-apa, tapi jika ratusan perusahaan bergabung, pastinya akan menciptakan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan, takutnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Oleh karena itu, kamar dagang kota Neo merupakan penguasa nomor satu di kota Neo sebelum munculnya Maple Rain Real Estate. Sedangkan, ketua kamar dagang kota Neo saat ini adalah pimpinan grup Nagasan yang menempati urutan pertama dalam daftar orang kaya di kota Neo. Tidak peduli kekayaan, reputasi dan bahkan koneksinya grup Nagasan, merupakan suatu hal yang hanya dapat dipuja oleh orang lain saja. Daerah kota Neo ini telah lama diabaikan oleh grup Nagasan. Mereka telah mengubah perusahaan mereka menjadi perusahaan multinasional, jadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka jarang tampil di depan umum kota Neo. Akan tetapi, status mereka tidak dapat digoyahkan dan mereka tidak akan membiarkan kota Neo jatuh ke tangan orang lain. Jikalau Maple Rain Real Estate sampai menguasai kota Neo, maka secara alami akan memengaruhi kamar dagang dan status grup Nagasan di kota Neo. Maka dari itu, kamar dagang kota Neo tidak mungkin hanya tinggal diam saja. Tuan Muda Louis, apakah hari ini Tuan Muda Chris akan datang kemari? Frederick tiba-tiba menyadari suatu hal penting dan bertanya dengan cepat. Tuan Muda Chris seperti seekor naga yang agung, bagaimana mungkin dia bisa datang ke tempat butut seperti ini? Katanya akhir-akhir ini Tuan Muda Chris berada di segitiga emas Venus untuk membicarakan soal bisnis dengan Panglima Rizky Ju. Mungkin dia akan kemari setelah selesai membicarakan soal bisnis. Omong-omong, Tuan Muda Chris telah pergi dari kota Neo selama hampir 5 tahun. Louis meletakkan gelasnya dan menatap dengan penuh penantian. Ketika grup Nagasan turun tangan, pasti akan ada pertempuran bisnis yang hebat di kota Neo. Saat keluarga Nagasan tidak ada di sini, keluarga Brianto dapat menguasai setengah kota Neo. Namun, setelah keluarga Nagasan kembali, keluarga Brianto hanya bisa duduk di posisi paling belakang. Tapi Louis tidak merasa tidak senang, malah semakin menantikan adegan perang komersial antara keluarga Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Pada saat ini, Chloe sedikit terdiam, terus-menerus melirik Valentino dan beberapa orang dengan ekspresi yang rumit. Ditambah lagi, Chloe semakin merasa tidak berdaya akibat tekanan aura dari Valentino. Dari awal mula Hawik hingga Pak Burham yang memiliki kekayaan puluhan miliar, hingga sekarang Frederick seorang putra sulung dari keluarga Willianto, status Chloe meningkat berlapis-lapis. Namun, mau mengikuti siapa saja, pada akhirnya masih dikalahkan oleh Valentino. Chloe tanpa alasan pun berpikir, jangan-jangan Valentino sungguh tak terkalahkan? Lalu, sebenarnya yang telah diperbuat Chloe selama ini benar atau salah? Tuan Muda Louis, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tuan Muda Chris pernah mengejar Angel, kan? Lalu ketika dia meninggalkan kota Neo pada 5 tahun lalu, dia mengatakan satu kalimat. Frederick tiba-tiba teringat akan hal itu. Tentu saja aku tahu, makanya aku sangat menantikannya. Haha. Louis menatap Valentino dan Angel dalam-dalam sambil memikirkan pria yang sangat hebat di benaknya. Chris dari grup Nagasan, sebelum meninggalkan kota Neo pernah berkata, ketika dia kembali melihat Angel punya pacar, maka dia akan membunuh pacarnya, dan jika dia punya suami, maka Chris juga akan membunuh suaminya. Angel hanya bisa menjadi istrinya Chris seorang. Setelah 5 tahun berlalu, Chris tidak akan pernah menyangka bahwa Angel sekarang adalah istri orang. Saat itu, sikap Tuan Muda Chris sangat emosional dan metodenya sangat kejam. Dalam kalangan generasi kedua di kota Neo ini, orang yang dibawanya harus berlutut dan menyapa saat bertemu dengannya. Lalu bagi mereka yang tidak mematuhinya akan dibunuh olehnya secara langsung. Pada akhirnya, Tuan Besar Nagasan pun tidak menahan tindakan kejamnya itu, lalu langsung mengirimkannya ke segitiga emas untuk membina diri. Tapi, mengubah sifat seseorang tidaklah mudah. Aku tidak percaya bahwa setelah Tuan Muda Chris membina diri selama 5 tahun di tempat kacau seperti segitiga emas itu, benar-benar bisa membina karakternya menjadi lembut. Louis mengulurkan tangan untuk menggenggam gelas anggur. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dengan ekspresinya penuh penantian. Begitu Louis selesai bicara, tiba-tiba ada keributan di pintu, seolah-olah seseorang akan datang.
Apakah kalian semua puas dengan pelayanan hari ini? Terdengar sebuah suara dengan nada tenang. Bab 487, datang dengan persiapan. Mendengar suara ini, semua orang yang ada di pertemuan menoleh lagi. Semua orang tahu akan suatu hal. Biasanya, tokoh besar akan muncul belakangan, sama seperti kedatangan Mario dan Hendrik tadi. Dengan begitu, bukankah ini artinya pemilik suara yang muncul paling belakangan ini memiliki status yang paling tinggi? Orang-orang ingin melihat dengan jelas siapa yang datang, semuanya menahan napas. Usia orang ini sekitar 4 hingga 50-an. Terdapat senyuman yang stabil yang terukir di wajahnya. Selain itu, dia juga mengenakan jas hitam. Bukankah dia itu Johannes Verlandaus, wakil ketua Kamar Dagang Kota Neo? Omong-omong, selama 2 tahun ini, Kamar Dagang Kota Neo sangat rendah hati wakil ketua pun sangat jarang muncul. Kalau tidak, grup Kingston dan grup laki mana berkesempatan untuk bekerja sama? Kalian tidak paham. Untuk orang-orang setingkat wakil ketua, sedari awal dia sudah tidak puas hanya berbisnis di Kota Neo. Bisnis mereka merajalela di seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Kota Neo mana bisa menghentikan langkah mereka? Katanya sih memang begitu, tapi aku tidak percaya kalau Kamar Dagang Kota Neo bersedia menyerahkan Kota Neo ke tangan orang. Kata seseorang dengan penuh arti sambil melirik sekilas pada Hendrik. Johannes melangkah memasuki aula pertemuan di tengah desakan 7 hingga 8 orang. Di belakangnya ada pengawal pribadi. Tanpa mengatakan apapun, mereka menutup pintu aula. Ini artinya, orang-orang yang akan datang hari ini sudah lengkap semua. Begitu melihat Johannes datang, orang-orang langsung menyapanya. Ada yang menyapanya sebagai Pak Direktur, juga ada yang memanggilnya Pak Wakil. Karena para pebisnis yang ada di sini rata-rata juga sudah bergabung ke Kamar Dagang Kota Neo, jadi mereka pasti akan menyapa Johannes dengan panggilan hormat. Johannes berjalan melewati gerombolan orang sambil tersenyum, lalu dia langsung berjalan ke panggung tinggi di depan aula. Panggung itu setinggi 1,5 meter. Berdiri di atasnya, dia bisa melihat seluruh aula pertemuan. Johannes menyapukan pandangannya ke setiap sudut ruangan sambil tersenyum saat berdiri di atas panggung itu. Sementara 7 hingga 8 pengawal pribadinya yang berpakaian hitam-hitam berdiri tegap di belakangnya. Untuk sesaat, suara sapaan orang-orang terus berkelanjutan di ruangan. Valentino memincingkan matanya, dia melihat semua ini tanpa mengatakan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang kelas atas Kamar Dagang Kota Neo. Dilihat dari aura Johannes, sepertinya dia sudah pernah melalui berbagai asam garam kehidupan. Dia bukanlah orang biasa. Ekspresi Johannes tetap tidak berubah menghadapi suasana aula yang berisik ini. Perlahan, sepasang lengannya terulur di udara. Wush! Seiring dengan gerakan tangan Johannes, keributan dalam ruangan perlahan lenyap. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan tombol pause. Gerakan tangan ini mampu membuktikan bahwa posisi Johannes sangatlah tinggi. Aku baru turun dari pesawat dan langsung segera kemari. Tapi pada akhirnya, aku masih sedikit terlambat. Mohon dimaklumi, kata Johannes sambil tersenyum. Apa yang Pak Wakil katakan? Kami merasa sangat terhormat karena Pak Wakil datang ke sini. Benar, Pak Direktur segan sekali. Bisa bertemu dengan Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Dalam sekejap, semua orang memuji-muji Johannes. Namun ekspresi Johannes tetap tidak berubah. Dia tersenyum sambil berkata, "Tadi aku sempat melihat bahwa di sini banyak sekali orang-orang yang kukenal. Tapi juga ada banyak orang baru. Kelihatannya, selama aku dan ketua tidak di sini, bisnis di Kota Neo jadi semakin menguat." Dalam sekali bicara, auranya kuat sekali. Dia berkata seolah Kota Neo adalah wilayah kekuasaan miliknya. Meski orang-orang tersenyum mendengar perkataannya, sebenarnya semuanya memiliki pemikiran mereka masing-masing. Dengan kehebatan Kamar Dagang Kota Neo, tidak mungkin mereka tidak mengetahui keberadaan Maple Rain Real Estate. Namun, saat ini Johannes bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya, dia hanya berpura-pura. Mario juga tercegang sekali. Kamar Dagang Kota Neo akan segera kembali? Selama beberapa tahun ini, Kamar Dagang Kota Neo rendah hati sekali. Bahkan, ada yang mengira Kamar Dagang Kota Neo sudah bubar. Namun Mario tahu dengan jelas bahwa Kamar Dagang Kota Neo tidak bubar. Mulanya, grup Kingston sudah menjadi anggota cadangan Kamar Dagang Kota Neo. Karena itu, makanya grup Kingston bisa berkembang dengan cepat. Bahkan, keluarga laki juga jadi kalah dengan mereka. Jika tidak, Mario juga tidak akan menundukkan kepalanya pada Rain Kingston. Awalnya keluarga laki menganggap bahwa mereka adalah keluarga besar yang sudah berkuasa lama.
jadi mereka tidak menganggap penting untuk bergabung dengan kamar dagang kota Neo. Namun, memang benar bahwa tidak ada orang yang berani meragukan kekuatan kamar dagang kota Neo. Terima kasih atas semua yang pebisnis di kota Neo berikan pada kamar dagang kota Neo. Terima kasih semuanya. Aku dan ketua sedang memperluas pasar di luar negeri selama beberapa tahun ini. Akhirnya, sekarang kami memperoleh hasil tertentu. Nanti, kami akan turun tangan untuk membawa kita semua keluar dari kota Neo, lalu membuat merek milik kita sendiri yang berkembang sampai ke luar negeri. Kita harus bersatu padu untuk maju dan meraup keuntungan di luar negeri, lalu kembali dan membawa kemakmuran bagi kota Neo. Kalimat yang dikatakan Yohanes terdengar sangat indah, membuat orang-orang yang ada di ruangan meneriakan pujian mereka. Valentino menyipitkan matanya, dia menatap Yohanes dengan makna tertentu. Ternyata benar, Yohanes bukanlah orang biasa. Dalam beberapa patah saja, dia mampu menaikkan posisi kamar dagang kota Neo hingga jadi tinggi sekali. Selain itu, dia juga berhasil mendapat dukungan banyak orang dengan iming-iming ingin menciptakan merek ke luar negeri. Dia bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang, juga mengokohkan posisinya kembali dengan sebegitu mudah. Ini artinya, dia benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Aku kembali untuk memberitahu semuanya bahwa ketua sudah akan kembali. Kamar dagang kota Neo akan kembali menggeliat sekali lagi. Harap rekan-rekan terus mendukung ketua sama seperti yang sebelumnya, terus mendukung kamar dagang kota Neo. Yohanes melirik sekilas pada Hendrik tanpa disadari siapapun, lalu dia tersenyum dan meneruskan perkataannya pada semua orang. Mari kita tunggu ketua untuk kembali. Mari kita tunggu ketua untuk kembali. Dalam sekejap, semua orang yang ada di dalam ruangan, yaitu ratusan pria berusia tengah baya berteriak dengan penuh hormat. Mereka semua adalah anggota kamar dagang kota Neo. Hanya dengan kata ketua, mereka semua sudah takluk. Setelah berkata, Yohanes menerima anggur merah yang disuguhkan seorang wanita cantik. Dia mengangkat gelas anggur itu tinggi-tinggi pada orang-orang, lalu meneguknya sampai habis. Semua orang juga mengangkat gelas anggur mereka, lalu diteguk sampai habis. Hanya ada Valentino dan keempat rekannya yang menyeruput anggur itu seteguk. Namun Yohanes sama sekali tidak peduli, dia tersenyum pelan sambil berkata, "Hari ini aku juga sudah mempersiapkan banyak acara untuk semuanya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah ini, masih ada banyak hal yang perlu kuurus. Pak Wakil pasti lelah setelah melalui perjalanan panjang, jangan lupa beristirahat. Pak Wakil adalah asisten ketua yang baik. Anda masih punya banyak urusan penting, kami mengerti." Orang-orang menjawab perkataannya, lalu melihat kepergian Yohanes dengan hormat. Begitu Yohanes melalui Valentino dan yang lain, langkahnya sempat terhenti sejenak. Kemudian, dia mengangguk sedikit pada Hendrik sebelum membalikan tubuhnya dan keluar dari aula pertemuan. Katanya sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Tapi baru turun dari pesawat saja, dia sudah mengenalku. Menarik. Hendrik tersenyum tipis. Dia datang dengan persiapan, jadi kita harus berjaga-jaga, kata Valentino perlahan. Ya, Ma? Hendrik hendak menjawabnya. Namun, mendadak dia mengganti jawabannya. Benar. Mario, Slamet, dan Angel tidak menyadari perubahan Hendrik saat ini. Saat ini, ekspresi mereka terlihat khawatir sekali. Mereka memikirkan berbagai hal dalam hati. Grup Nagasan sudah akan kembali ke kota Neo. Apa ini artinya kamar dagang kota Neo akan bangkit kembali? Hal ini berarti raja sebenarnya yang akan kembali. Bab 488, Pelelangan Donasi. Tidak sulit membayangkan bahwa kelak jika grup Nagasan kembali, kota Neo pasti jadi ramai sekali. Sebagai anggota kamar dagang kota Neo, keluarga Brianto pasti akan berkembang pesat setelah grup Nagasan kembali. Sementara itu, takutnya keluarga Laki dan keluarga Cendana malah tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba kamu lihat, ekspresi Valentino jadi berubah drastis. Louis terkekeh sambil mengelus dagunya dan menghadap ke arah Valentino dan rekan-rekannya. Sudah terlambat kalau sekarang baru ketakutan. Maple Rain Real Estate berani menjulurkan tangan sampai ke kota Neo, maka kamar dagang kota Neo pasti akan memotong tangan mereka. Meski Valentino mengenal banyak teman, bagaimanapun juga dirinya tetap pecundang, kan? Kalau kamar dagang kota Neo berlawanan dengan Maple Rain Real Estate, maka si bajingan Valentino itu pasti akan dihabisi sepenuhnya. Frederick mendengus dingin, dia merasa puas sekali. Sebelumnya dia gugup sekali karena ditakut-takuti Valentino, tapi sekarang semua kegugupannya hilang. Karena dia memiliki koneksi dengan keluarga Brianto, maka kamar dagang kota Neo pasti akan memperhatikan keluarganya. Pertemuan masih berlangsung.
Benar kata Yohanes, ternyata dia benar-benar mempersiapkan berbagai acara penampilan untuk mereka semua. Ada musik, tarian, dan bahkan permainan piano yang profesional. Semua orang senang sekali. Tapi Angel yang pernah mendengar lantunan permainan piano Valentino sebelumnya malah tidak terlalu tertarik. Waktu terus berjalan. Saat pertemuan ini hampir bubar, mendadak seorang wanita cantik yang memakai gaun ceongsam ungu menaiki panggung dengan langkah kecil-kecil. Bos sekalian, biar saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Monica Susana. Acara terakhir pertemuan ini adalah pelelangan beberapa barang, kata Monica sambil tersenyum tipis pada para penonton di bawah panggung. Sementara itu, saat dia selesai bicara, orang-orang langsung tertegun. Pelelangan? Pelelangan apa? Bukankah pelelangan kota Neo baru akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan? Jangan-jangan hari ini? Benar, yang dilelang di pelelangan kota Neo itu barang-barang bagus. Dan aku belum terkumpul semua. Masa hari ini sudah mulai dilelang? Orang-orang kebingungan. Monica tersenyum, kemudian dia menjelaskan. Bukan hanya saja kamar dagang kota Neo memiliki beberapa benda simpanan, sehingga kamar dagang memutuskan untuk melelang barang-barang itu pada Anda semua. Tentu saja, semua hasil pelelangan hari ini akan disumbangkan pada Yayasan Amal Kota Neo. Jadi pelelangan hari ini adalah sebuah bentuk amal. Nantinya saat disumbangkan ke yayasan, nama pihak yang berhasil membeli benda lelangan akan dituliskan. Monica menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Monica, orang-orang jadi mengerti bahwa ternyata ini adalah pelelangan amal. Karena itu, orang-orang jadi bersemangat. Tentu saja orang-orang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyebarkan reputasi mereka. Orang-orang yang ada di tempat ini semuanya tidak kekurangan uang. Mereka sangat mengejar reputasi. Jika mereka dapat menukarkan reputasi dengan uang, tentu saja mereka sangat bersedia. Jika tidak, mana ada amal dan malaikat penolong sebanyak ini? Valentino, nanti aku juga mau melelang satu barang. Aku ingin menyumbang sedikit untuk kota Neo. Angel sangat bersemangat. Baik. Yang penting kamu senang. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Orang-orang di ruangan ini menggosok-gosok tangan mereka. Bahkan, Frederick pun sangat tidak sabar. Meski Frederick tidak tertarik untuk bersedekah, bagaimanapun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kekayaannya. Meski Valentino kenal dengan Direktur Hendrik dan yang lain, dia sendiri tidak memiliki bisnis apapun. Dia tetap hanyalah seorang menantu yang bergantung pada keluarga Kusuma. Hari ini, aku ingin menunjukkan padanya apa itu kekuatan uang. Frederick tertawa dingin. Tidak lama kemudian, sebuah benda ditampilkan. Benda pertama adalah vas kuno. Benda koleksi seperti lukisan atau benda antik seperti ini sangat diterima oleh orang-orang kelas atas. Berdasarkan hasil pengamatan Yayasan Taksir Benda Kuno di kota Neo, vas giok ini berasal dari dinasti Cinnamon. Harga awalnya 200 juta. Pelelangan dimulai, kata Monica sambil tersenyum. 400 juta. 600 juta. Baru saja Monica selesai mengumumkan, orang-orang sudah terus berteriak. Belum sempat Angel bereaksi, harganya sudah naik menjadi 1.600.000.000. Astaga, aku terlalu merendahkan mereka. Angel menggeleng untuk menyerah. Meski sekarang dia sudah menguasai grup Kusuma, hak mengatur dana tetap tidak di tangannya. Bobby, Kiara dan yang lain terus mengawasi Angel dengan ketat. Sementara itu, Valentino masih tetap memegang gelas anggurnya sambil tersenyum tipis. 2 miliar. Frederick langsung berdiri. Dia langsung menaikkan harganya jadi 2 miliar. Setelah meneriakkan harga tersebut, Frederick melirik penuh tantangan pada Valentino sekilas. Seolah dia sedang berkata, Valentino, bukankah kamu punya banyak teman? Tapi aku punya uang, memangnya kamu punya? Setelah teriakannya, tidak ada yang menaikkan harga lagi. Karena itu, Frederick berhasil mendapatkan vas bunga ini. Di pelelangan selanjutnya, Frederick juga aktif sekali, sehingga dia berhasil melelang beberapa benda. Di antaranya Mario, Slamet dan bahkan Hendrik juga sempat meneriakkan harga, sehingga masing-masing dari mereka juga mendapatkan sebuah benda. Mereka tidak peduli pada harga bendanya, karena dana pelelangan ini akan digunakan untuk amal, jadi tidak ada yang mempermasalahkannya. Sementara itu, setiap kali Frederick berhasil mendapatkan sebuah benda, dia akan melirik sekilas pada Valentino. Begitu melihat Valentino tidak meladeninya, dia jadi semakin syok. Bahkan sampai di bagian akhir, tatapannya tidak hanya terlihat arogan, tapi dia juga sangat merendahkan Valentino. Setelah mengetahui bahwa grup Nagasan akan membangkitkan kamar dagang kota Neo kembali,
Frederick mana mungkin takut pada Valentino. Bahkan, dia tidak akan bersikap terlalu hormat pada Hendrik lagi. Benda selanjutnya adalah sebuah senjata. Monica menyapukan pandangannya pada sekeliling dengan licik. Saat bertemu dengan tatapan Hendrik, tatapan Monica jadi semakin licik. Hendrik langsung tertegun, kemudian dia bertatapan sekilas dengan Valentino. Kita lihat dulu, kata Valentino pelan. Bawa naik barangnya. Saat setiap pasang mata tertuju pada panggung, Monica menepukkan tangannya. Kedua pekerja mengangkat sebuah benda panjang ke atas panggung, kemudian tatapan orang-orang jatuh pada benda itu. Benda tersebut adalah sebuah kotak kayu yang panjang. Sementara itu, di atas kotak kayu itu ditutupi dengan sehelai kain. Jadi, orang-orang tidak bisa melihat jelas apa isi di dalamnya. Karena tidak kelihatan, maka orang-orang jadi semakin penasaran. Senjata apa itu sebenarnya? Padahal ini adalah pelelangan benda antik, tapi ada juga senjata yang dilelang. Jangan-jangan benda ini adalah senjata jimat. Semua orang menebak-nebak, bahkan ada yang sampai berdiri untuk melihat ke atas panggung karena terlalu penasaran. Monica tidak ingin berbasa-basi, dia hanya tersenyum pelan sambil menarik kain itu. Wush! Sebuah pedang yang sangat berkilau muncul di hadapan mata. Pegangan pedang itu berwarna merah gelap yang sangat jarang ada, sementara itu pisau pedangnya berkilauan, sangat menyilaukan mata. Ada beberapa huruf yang terukir di badan pedang itu. Bahkan di ujung pedangnya ada cekungan yang terbentuk karena helaian daun dan tetesan hujan. Pola itu terlihat seperti lukisan hujan dan daun yang jatuh di musim gugur. Saat Monica mengangkat pedang tersebut secara perlahan, gambar itu terlihat semakin jelas. Beberapa orang yang reaksinya cepat langsung tercegang dan melirik ke arah Hendrik. Sementara itu, Hendrik dan yang lainnya berwajah masam, seolah emosi mereka sama sekali tidak terpancing. Bab 489, keputusan dalam satu kalimat. Nona Monica, ini pedang kuno zaman apa? Apa bisa dijadikan jimat? Ada orang yang bertanya. Bukan. Monica tersenyum tipis, lalu dia mengangkat pedang tersebut tinggi-tinggi. Apa itu? Orang-orang kebingungan. Pedang ini hanyalah sebuah pedang zaman modern yang biasa, dibuat kamar dagang kota Neo belakangan ini. Monica menjelaskan. Mendengarnya, orang-orang jadi kehilangan ketertarikan. Tanpa ciri khasnya, pedang seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Jadi, untuk apa membayar mahal-mahal di pelelangan ini? Meski tujuannya adalah untuk berdonasi, benda-benda kuno sebelumnya memiliki nilai tertentu untuk disimpan. Namun kalau bendanya hanya pedang ini, orang-orang sama sekali tidak tertarik. Hei! Valentino terkekeh, matanya berkilat licik sesaat. Valentino sudah bisa menebak makna mendalam di balik pedang ini. Dia juga bisa menebak maksud tersembunyi kamar dagang kota Neo. Monica melirik sekilas lagi pada Hendrik diam-diam. Kemudian, dia mengangkat pedang tersebut sambil berkata, ini memang hanya pedang biasa, tapi sekaligus juga tidak biasa. Gambar yang terukir di atasnya dibuat oleh keluarga wisata kota ini, ditempa 9.981 kali. Selain itu, baik pisau atau ujung pedang ini, sama-sama ditempa dengan berlian, jadi ujung pedangnya tajam sekali. Pedang ini menyimbolkan tidak ada benda yang tidak bisa dipatahkan. Menjelaskan sampai sini, barulah orang-orang jadi tertarik lagi. Ini adalah pedang yang dibuat keluarga wisata, serta pedang ini dibuat dari berlian. Siapa yang tidak tahu kalau berlian itu benda mahal dan sangat keras? Pisau kaca jika dicampurkan sedikit saja dengan berlian langsung bisa memecahkan gelas keramik dengan mudah. Jadi kalau pisau pedang ini dibuat dengan berlian, setajam apa pedang ini? Menarik, ayo cepat mulai! Benar, benar. Benda yang dibuat sendiri oleh kamar dagang kota Neo tentu saja memiliki makna yang berbeda. Orang-orang mulai tertarik. Nama pedang ini adalah pedang angin maple. Monica malah tidak terburu-buru, dia terus mengenalkan pedang ini. Meski orang-orang tidak tahu kenapa pedang tersebut dinamai begitu, mereka tetap bersemangat untuk melelang pedang itu. Begitu Valentino mendengar nama tersebut, dia tersenyum lebar. Sebelumnya dia sudah menebaknya, tapi sekarang dia semakin yakin. Pedang angin maple dilelang dengan harga 600 juta. Kata Monica sambil tertawa. Harganya memang agak mahal, sesuai dugaan. Aku tawar 800 juta. Karena ini pedang buatan kamar dagang kota Neo sendiri, jadi memiliki makna yang mendalam. Aku tawar 1 miliar. Dalam sekejap, harganya terus melambung. Pak Hendrik, sudah waktunya turun tangan. Valentino menatapi Hendrik dengan tenang.
Tatapan dan ekspresi Hendrik terlihat muram, kemudian dia mengangguk perlahan. Angel dan ketiga orang lainnya kebingungan. Kenapa Valentino menyarankan Hendrik melelang pedang ini? Sebenarnya, ini karena mereka bertiga tidak memahami apapun. Hanya Valentino dan Hendrik yang tahu bahwa sebenarnya itu bukan pedang, tapi sebenarnya itu adalah sebuah pertanda perang. Mereka ingin tahu apakah Hendrik berani menerima perang atau tidak. Pak Hendrik, saat kakekku masih ada di dunia ini, beliau suka sekali mengoleksi benda-benda ini. Kalau Anda suka, aku bisa memberikanmu 10 pedang. Kata Mario terburu-buru. Slamet juga mengangguk sambil berkata, kakekku suka seni bela diri, dia juga mengumpulkan banyak sekali senjata. Kalau Pak Hendrik tertarik, aku bisa coba minta pada kakekku. Ini tidak sama. Valentino malah menggeleng perlahan. Apanya yang tidak sama, Tuan Valentino? Mario tertegun begitu mendengar jawabannya. Angel juga menatapi Valentino dengan penasaran. Memangnya apa bedanya? Valentino tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi karena Angel menatapinya dengan penasaran, maka dia berkata pelan. Angin musim gugur, tetesan hujan, dan daun gugur. Apa yang kalian pikirkan pertama kali saat melihat ketiga benda ini? Mendengarnya, Angel berpikir sesaat sebelum menjawab. Angin musim gugur menyapu daun yang gugur. Angin musim gugur tentu bertiup untuk meniup daun gugur. Tapi pedang itu tidak hanya untuk menyapu daun gugur. Kata Valentino dengan penuh arti. Mario dan Slamet masih belum mengerti. Namun, Angel malah membelalakan matanya, seolah dia menyadari sesuatu. Kemudian, dia langsung menoleh menatapi Hendrik. Hendrik mengangguk perlahan, kemudian dia berkata, yang dikatakan Tuan Valentino itu benar. Angel kaget sekali menyadari kecerdasan Valentino, tapi sekaligus dia juga jadi sangat mengkhawatirkan kondisi Cotaneo. Angin musim gugur meniup daun gugur. Sementara itu, pedang angin maple ingin menghancurkan daun musim gugur. Pola daun di ujung pedang angin maple itu adalah daun maple. Di sampingnya, juga ada pola tetesan hujan. Daun maple dan tetesan hujan, bukankah pola ini melambangkan Maple Rain Real Estate? Sementara itu, Kamar Dagang Cotaneo mengeluarkan pedang angin maple ini menandakan mereka ingin menghancurkan Maple Rain Real Estate. Pedang ini adalah pertanda perang, menandakan pernyataan perang mereka. Mereka menggunakan senjata bukan hanya untuk menyatakan perang, tapi menandakan untuk berperang habis-habisan. Di antara kedua pihak, tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Itulah kenapa Valentino berkata pihak mereka datang dengan penuh persiapan. Kamar Dagang Cotaneo percaya asalkan Hendrik tidak bodoh, maka dia bisa menyadari makna yang tersembunyi di balik pedang angin maple. Mereka akan melihat apakah Hendrik berani menerima pedang itu atau tidak. Valentino hanya penasaran. Tidak mungkin Kamar Dagang Cotaneo tidak tahu bahwa Maple Rain Real Estate bertopang pada keluarga Wijaya dari kota Kamor, kan? Mungkinkah mereka benar-benar tidak tahu? Mungkinkah mereka memiliki keberanian untuk melawan keluarga Wijaya? Apa mungkin mereka kira keluarga Wijaya yang ada di kota Kamar itu jauh sekali dari Cotaneo, sehingga keluarga Wijaya tidak akan mengembangkan bisnis ke Cotaneo? 2.400.000.000, aku menginginkan pedang ini. Kata seorang pria tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang sambil tertawa. Sebaiknya untukku saja, Pak Leo. Bapak tahu aku suka mengoleksi benda-benda ini. 3 miliar. Seorang pria tengah baya yang berada di tempat yang tidak jauh menawarkan harga lagi. Begitu dia meneriakkan harga tersebut, orang-orang yang ada di dalam ruangan langsung menyerah. Bahkan pria berusia tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang itu juga menggeleng sambil duduk di atas kursi. 3 miliar sudah jauh melebihi nilai pedang itu. Apa masih ada yang ingin menawar harganya? Tanya Monica sambil tertawa. Tidak ada yang menjawabnya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengulang 3 kali lagi. Aku akan langsung mengumumkan pemilik pedang ini. Tunggu. Saat ini, mendadak Hendrik mengulurkan sebelah tangannya. Monica tersenyum pelan, lalu dia menatapi Hendrik. Pak Hendrik mau menawarkan berapa? Tanya Monica penuh arti. Tangan Hendrik yang terulur di udara tidak ditarik kembali, sementara itu dia mengangkat 2 jarinya. 20 miliar. Semua orang di dalam ruangan langsung terdiam. Begitu Hendrik mengatakannya, tidak ada yang berani meneriakkan harga lagi. Membeli sebilah pedang biasa seharga 20 miliar, bukankah ini agak tidak waras namanya? Sebenarnya kalau Hendrik menawar dengan harga 4 miliar, tidak akan ada yang bersaing lagi dengannya. Namun sekarang malah Hendrik menawarkan harga 20 miliar,
bukankah 16 miliarnya akan terbuang sia-sia? Tatapan semua orang jatuh pada Valentino. Namun, meski mereka merasa Hendrik tidak waras, tetap tidak ada yang berani menertawainya. Bab 490, Gelang Kristal. Tidak ada yang meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate. Mungkin saja 20 miliar di mata mereka sama dengan 2 juta. Sedangkan beberapa orang pintar melihat pedang panjang itu dengan mata berbinar. Di hati mereka muncul sebuah pemikiran setelah melihat ekspresi Hendrik. Tampaknya kota Neo ini akan menjadi tidak tentram. Dua rival yang menjadi sangat kompetitif, tetapi belum bisa dipastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Direktur Hendrik membuat langkah berani dan menawarkan 20 miliar. Apakah ada tamu lain yang ingin mengajukan penawaran? Monica juga terkejut sesaat, dia tidak menyangka Hendrik akan menawar dengan harga 20 miliar. Membeli sebuah pedang panjang dengan harga puluhan miliar rupiah. Mungkin hal ini akan menjadi topik hangat banyak orang di waktu luang mereka. Ruangan itu menjadi sunyi ketika Monica menanyakan hal ini. Yang benar saja, siapa yang akan mengeluarkan uang sebesar 20 miliar hanya untuk membeli pedang panjang biasa? Selain itu, bahkan jika seseorang ingin membelinya, mereka harus memiliki kekuatan untuk menghasilkan 20 miliar rupiah. Baiklah, pemenang lelang pedang angin Maple ini adalah Direktur Hendrik. Mari kita ucapkan selamat kepada Direktur Hendrik. Seru Monica sambil tertawa. Penonton langsung bertepuk tangan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat bahwa Monica sebenarnya sengaja mengejek. Pikiran melintas di benak Valentino, kamar dagang kota Neo belum muncul, tapi mereka sudah mengajukan tantangan untuk melawan habis-habisan. Lawan ini jelas bukan lawan yang mudah seperti grup Kingston. Setelah pedang angin Maple, beberapa koleksi dipajang lagi di atas panggung. Angel menyerah sepenuhnya dan pergi keluar untuk beristirahat. Begitu Angel pergi, Valentino dan Hendrik mulai berbicara. Hendrik menatap Mario yang menjaga jarak dari Valentino dan berkata dengan suara rendah. Tuan Valentino, apakah Anda memiliki saran yang bagus? Mario dan Slamet juga tidak bodoh. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka segera pergi ke depan untuk mencari tempat duduk untuk menghindari Valentino dan yang lainnya. Mereka tidak berani menguping pembicaraan Valentino dan Hendrik. Melihat keduanya pergi, Hendrik segera bertanya dengan hormat. Tuan muda Valentino, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Valentino sedikit mengernyit dan berkata, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Karena kamar dagang kota Neo telah mengajukan tantangan dan kita telah menerimanya, pasti akan ada pertempuran. Valentino sungguh tidak menyangka kamar dagang kota Neo akan mengambil inisiatif untuk bergerak melawannya, walaupun dia tidak melakukan pergerakan apapun. Melihat penampilan angkuh mereka, jelas bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat pada kekuatan mereka sendiri. Hendrik sedikit malu dan berkata, kamar dagang kota Neo telah bersembunyi terlalu dalam. Mereka tidak pernah menyebutkan hal ini ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi saya juga mengabaikan keberadaannya. Valentino memandangnya dengan saksama dan berkata, tidak masalah. Mengetahuinya atau tidak, kita tetap harus menghadapinya. Hanya ada satu penguasa di kota ini. Jika kamar dagang kota Neo ingin mempertahankan posisinya di kota Neo, maka mereka harus menaklukkan Maple Rain Real Estate. Hal ini merupakan alasan mengapa orang yang berkedudukan tinggi sepertinya sering mendapat masalah. Oleh karena itu, Valentino tidak ingin menonjolkan diri dan diam-diam mengembangkan kekuatannya. Pedang adalah benda yang kuat dan mudah patah. Tangan Valentino telah mengasah pedangnya selama 10 tahun. Hanya dengan cara mengumpulkan kekuatan secara tersembunyi, dia baru bisa menghindari risiko pedangnya dipatahkan. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Hendrik setelah beberapa saat. Jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Istilah menyerang lebih dulu akan membawa keuntungan tidak cocok untuk semua situasi. Terkadang, jika kamu mengambil inisiatif, kamu akan kehilangan kesempatan. Valentino menyipitkan matanya dan menatap Monica di panggung. Pertama-tama, selidiki secara diam-diam semua anggota kamar dagang kota Neo, distribusi industri grup Nagasan di kota Neo, serta situasi kekuatan mereka. Baik. Saya mengerti, Tuan Muda Valentino. Jawab Hendrik dengan cepat. Jangan gugup, situasi berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kalau mereka sungguh ingin memulai pertempuran, aku juga tidak takut. Valentino berbicara dengan nada dingin. Mereka ingin menaklukkan Maple Rain Real Estate, jadi mari kita lihat apakah kita yang ditaklukkan atau pedang mereka yang patah. Melihat Angel yang telah kembali, Valentino dan Hendrik segera menutup mulut dan mengakhiri pembicaraan ini. Benda terakhir ini adalah sebuah berita gembira bagi semua wanita hebat di sini.
Monica semua orang. Mendengar perkataan ini, para tamu wanita yang sudah mengantuk di tempat itu langsung merasa segar kembali. Di hadapan mereka hanya ada vas bunga dan benda antik lainnya. Mereka sama sekali tidak bersemangat. Sekarang akhirnya ada barang yang ditujukan untuk wanita. Apakah aneh jika mereka bersemangat? Barang apakah itu, Nona Monica? Kata seseorang dengan penuh semangat. Monica menyeringai dan meminta staf untuk membawa semua barang ke atas panggung. Semua wanita berkuasa yang hadir di lokasi meregangkan leher mereka dan melihat ke arah panggung, termasuk Angel, Chloe, dan Sena. Mereka juga ingin melihat apa sebenarnya yang dimaksud Monica dengan berita gembira bagi para wanita. Semua benda yang dikeluarkan kamar dagang kota Neo pasti bernilai tinggi, bukan? Di bawah tatapan semua orang, Monica perlahan membuka piring kayu yang ditutupi kain merah. Wush! Semburat cahaya menyilaukan muncul dari piring kayu. Terdapat seperti cahaya yang berkedip di piring kayu dan membuat mata semua orang sedikit menyipit. Hal yang dapat dilihat hanya piring kayu kecil itu ditutupi dengan lapisan kain flanel yang lembut. Sedangkan di atas kain flanel tergeletak sebuah gelang kristal indah. Gelang itu penuh dengan berlian berkilau dan kristal biru muda dengan ukuran yang sama. Gelang itu terlihat sangat mewah. Lampu di atas panggung yang tinggi bersinar menyinari untaian gelang kristal dan memantulkan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Gelang yang cantik dan memesona itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ya ampun, ini gelang yang sangat indah! Seru seorang wanita. Gelang di tanganku yang harganya lebih dari 1,2 miliar rupiah ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan gelang itu. Betul, tidak disangka ada kristal biru di atasnya. Semua tamu wanita melihat gelang kristal dengan penuh semangat, termasuk Chloe dan Sena. Pada dasarnya, wanita tidak tahan terhadap hal-hal yang berkilau seperti berlian. Selain itu, cara pembuatan yang indah membuatnya semakin mengagumkan. Angel juga menatap panggung dengan saksama dan berkata, "Benar-benar indah." Namun, dia menundukkan kepalanya lagi dengan sedih. Meskipun gelang itu indah, tetap tidak akan jadi miliknya. Bahkan dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan vas antik di depannya, apalagi gelang kristal yang disukai banyak orang. Angel langsung menyerah setelah melihat para tamu wanita yang bertekad untuk menang. "Aku akan memberikan semua hal yang kamu sukai," kata Valentino sambil tersenyum santai saat memperhatikan ekspresi Angel. Angel seketika mengangkat kepalanya dan melirik Valentino. Lalu matanya meredup dan berkata, "Lupakan saja. Tidak perlu membuang-buang uang. Tidak masalah, bahkan kalau aku tidak punya uang, aku bisa meminjamnya dari Direktur Hendrik dan yang lainnya. Hal terpenting adalah tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untukmu, itu tidak akan sia-sia," jawab Valentino dengan serius. Angel merasakan perasaan bahagia di hatinya, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Chloe yang sangat bersemangat mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Frederick dan berkata dengan genit, "Sayang, aku mau gelang itu."